Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati billah, berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik anugerah Allah di hari ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tafsir surah Al-Kahfi. Kemarin menyelesaikan contoh ujian yang pertama, sebagaimana kisahnya Ashabul Kahfi bersama pemerintahannya. Kemudian sekarang memasuki contoh yang kedua. Di dalam Al-Quran Karim memberikan sikap yang benar, sikap yang tengah-tengah di antara kita sebagai hamba-hambanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga pasti hanya akan kembali kepadanya, yaitu mulai ayat yang ke 32. Yuk dibaca ya, Wah. Yang ke 32 ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa khafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Qala mufassirun, wadrib ayyuhar rasul masalan li rajulaini. Buatlah perumpamaan wahai Rasul terhadap dua orang laki-laki, kafirun wa mu'minun, yaitu kafir dan yang beriman. Ja'alna lil kafiri minhuma khadiqataini min a'nabin. Kami jadikan bagi orang kafir dari keduanya dua kebun dari anggur. Wa akhatnal khadiqataini binakhlin, dan kami mengelilingi dua kebunnya dengan pohon kurma. Dua kebun anggur itu dengan kurma. Dua buah kebun anggur dengan pohon kurma. Ya. Wa anbatna fil farihi min masahidihima zuru'an, dan kami menumbuhkan pada lahan yang kosong dari dua kebunnya tadi zuru'an, dengan tanaman. Terus Kiltal jannataini atat ukulaha walam taslim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara fa atsmarat kullu hadiqatin thimaraha min tamrin wa inabin wa zara'in. Dan setiap kebun memberikan buah pada buahnya dari buah kurma dan anggur dan juga tanaman yang lain. Walam tankus minhu syai'an, dan tidaklah berkurang darinya sedikit pun. Wal a'tathu wafian kamilan, bahkan dia memberikan dengan sempurna. Wajrina bainahuma naharon lisaki wa ajroina bainahuma naharon lisaki hima biyusrin biyusrin, dan kami mengalirkan antara keduanya dengan sungai untuk mengairi keduanya dengan mudah. Terus
wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yukhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wa kana li sahibil hadiqaini wa kana li sahibil hadiqataini amwalun wa simarun ukhra. Dan pemilik dua kebun itu juga memiliki kekayaan dan buah yang lain. Faqala li sahibihil mu'minin, lalu dia berkata kepada sahabatnya yang mukmin, wa huwa yukhatibuhu liyusira fihi mukhtaron, dengan dia berbicara untuk mempengaruhi kepadanya dengan angkuh. Ana aktsaru minka amwalan, aku lebih banyak darimu harta. Wa azzu minka janiban wa aqwa asyiratan, dan aku lebih mulia pengikutnya dan lebih kuat kerabatnya. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Memasuki kisah yang kedua dari surah Al-Kahfi, kisah tentang macam-macam ujian yang dialami manusia, yang mana supaya mereka bisa jadi orang yang baik, hendaknya bisa lulus dalam ujian-ujian itu. Maka mulianya Al-Quran, anugerah dia subhanahu wa ta'ala, menyebutkan contoh-contohnya. Ini memasuki contoh yang kedua, yaitu kisah pertemanan dua orang, dengan perincian kisah sebagaimana yang dituturkan berikut ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala wadrib, memerintahkan kepada Rasulnya, wadrib ayuhar Rasul, wahai Rasul, buatkanlah masalan, buatlah contoh, lahum, bagi umat manusia. Apa contohnya? Rajulaini, contoh dua orang. Siapa dua orang itu? Dua orang itu adalah kafirun wa mu'minun. Ini kafirun wa mu'minun, dua orang yang bersaudara, yang berteman, satunya kafir dan satunya mukmin. Wa ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Kami telah menjadikan untuk salah satu dari keduanya mempunyai jannataini min a'nab, mempunyai dua kebun anggur. Li ahadihima, ini siapa jamaah? Ini li ahadihima, maksudnya siapa ahadi itu? Ahadi adalah al-kafiri, si kafir. Itunya nampak dari kisahnya. Maka sebagai pentafsir, para ulama yang menafsirkan di sini, hafidhahumullah, menerangkan kita itu ja'alna li ahadihima, ja'alna lil kafir. Ya kan? Jadi ja'alna li ahadi, jadi ja'alna lil kafir. Kami menjadikan, memberikan untuk si kafir itu dua kebun min a'nab. Ini yang betul punya antum, kan sini kurang min a'nab ya. Itu ada punya antum, ada toh? Sini enggak ada ya. Ya, min a'nab, ya, memang itu dua kebun anggur ya, dua kebun anggur. Jadi masya Allah, nggak tahu berapa luasnya, ini adalah kebun yang luas dan punya dua ya. Punya satunya masya Allah ya kan, ini punya dua, paling kebunnya apa? Anggur, masya Allah gitu. Udah begitu masih lagi kata dia apa? Wa khafafnahuma binahlin. Wa khafafnahuma binahlin.
ahadna huma, apa huma? Al-hadiqatain. Dan kami meliputi, mengelilingi dua kebun anggur itu, dikelilingi, dipagari. Pagarnya apa jemaah? Pagar hidup. Apa pagarnya? Pagarnya kurma. Tanaman kurma. Itu kan, dipagari dengan tanaman kurma. Masih kurang lagi. Masih lebih lagi, Masya Allah. Dia Ta'ala anugerahkan kepada hamba yang dia kehendaki. Apa jemaah? Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan kami tumbuhkan. Wa ja'alna, dan kami tumbuhkan. Kami jadikan, kami tumbuhkan. Bainahuma, apa bainahuma itu? Al-farighi min masakhatihima. Bagian-bagian yang kosong dari luasan dua kebun anggur itu. Jadi masih ada bagian-bagian yang ada luasan, itu ditanami zuru'an. Ditanami zuru'an, ditanami lagi berbagai makanan-makanan pokok, ya kan? Diberi tanaman makanan pokok yang untuk dimakan. Jadi anggurnya kan nanti buah, ya kan itu. Nanti ada lagi tanaman-tanaman untuk yang makanan pokok. Nah, itu apa jemaah? Diterangkan lagi di situ oleh Dia Ta'ala, kiltal jannataini. Apa artinya? Dua kebun itu, artinya masing-masing kebun dari keduanya atat ukulaha, ai asmarot simaroha, membuahkan buah-buahnya. Ya, pagarnya tadi apa? Kurma pun keluar buahnya. Kebun intinya anggur, keluar buahnya. Di sela-sela ada tanaman-tanaman makanan pokok pun mengeluarkan hasilnya. Dan walaupun itu berisikan 3 macam tanaman, semuanya walam tadlim minhu syai'a. Semuanya tidak ada yang mendolimi, bermakna tidak ada yang mengurangi hasil. Itu Masya Allah, kan gitu. Tanamannya banyak, tetapi semuanya walam tankus minhu syai'an, bal a'tathu wafiyan kamilan. Memberikan hasil tanpa mengurangi satu bagian dari bagian yang lain. Meskipun itu pokoknya anggur, dipagari kurma, disela-selani tanaman-tanaman yang pokok lain, nah itu tidak ada yang mengurangi hasilnya. Nggak ada tanaman yang hasilnya berkurang. Menyelam tablim minhu syai'a. Kita kan kadang-kadang kan kalau kita ada yang berkurang hasilnya, ini ada campurannya sehingga ada yang berkurang. Ini walam tadlim minhu syai'a, walam tanqus minhu syai'an bal a'tathu wafiyan kamilan. Ya, begitupun diberikan oleh Dia Subhanahu wa taala jemaah kemudahan lagi. Apa itu? Wa faccarna khilalahuma nahara. Wa faccarna khilalahuma nahara. Apa artinya? Wa ajroina, dan kami mengalirkan. Jadi mengalirkan bainahuma, di antara dua kebun itu nahara. Nahron, apa? Ada sungai. Apa maksudnya diberi sungai? Wa faccarna khilalahuma. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa tujuan dari wa faccarna khilalahuma nahara? Apa tujuannya? Li sakyihima biyusrin. Sehingga si pemiliknya bisa menyirami kedua kebun dengan mudah, yang mana penyiraman merupakan inti pemeliharaan kebun, ya kan?
Orang apa lagi kira-kira? Ternyata dia pun masih lagi, selama ini pun sudah kaya. Wa kana lahu samar. Dan wa kana, dan dahulu sebelum ini sebelum ini pun lahu, dia udah punya samar gitu. Udah punya tabungan, udah punya gudang. Apa gudangnya? Wa kana li sahibil hadiqatain, dan si pemilik dua kebun ini sebelum ini kana, ya kan? Karena itu kan fi'il madhi toh. Lampu kan? Apa lampu itu? Qabla zamani takallumi. Ya kan? Sebelum ini, berarti sebelum ini, yang gitu. Sebelum ini dia mempunyai samar. Apa samar? Amwalun wa simarun ukhra. Dia pun juga sudah punya berbagai buah dan harta-harta yang lain. Ya. Ini wah, diuji kaya itu enak ya, tapi lulusnya angel. Nek diuji melarat, rekoso, insya Allah mudah lulus. Tapi memang gitu, bijaksana, hikmahnya begitu. Maka sing istimewa itu adalah diuji kaya, lulus itu istimewa itu. Itu lulus, itu nanti termasuk yang dimerini, zahaba ahlu ad-dusuri bil ujub. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya memborong pahala. Kok bisa? Iya, mereka itu walaupun kaya, yusalluna kama nusolli, mereka itu tetap bagus sholatnya sebagian si miskin sholat. Walaupun kaya mereka yasumuna kama nasum, mereka juga berpuasa sebagian si miskin puasa. Plus mereka yatasaddaquna bi fuduli amwalihi, mereka juga bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka, memborong pahala Rasulullah. Nah itu yang dimerini kalau kayak begitu. Di walaupun kaya bisa yusalluna kama nusolli, yasumuna kama nasum, dan enggak lupa apa? Yatasaddaqun. Ya. Itu yang dipingini ya gitu. Tapi secara umum memang itu nggak mudah. Diuji kaya itu menyenangkan, tapi lulusnya sulit. Kalau diuji kekurangan itu nggak enak. Tapi insya Allah banyak yang lulus. Ya kita bisa naik pangkat lah. Kalau bisa naik pangkat ya nanti tambah kaya, tapi setelah lulus gitu loh ya, setelah lulus bismillah. Nah gitu. Ya ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimah. Ini contoh orang yang diuji kaya tapi tidak lulus. Apa jamaah? Wa huwa yuhawiru faqala li sahibi. Faqala li sahibi. Maka dia berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya jemaah? Siapa sahabatnya? Al-mu'mini, temannya yang beriman. Dia berkata, berbincang-bincang, wa huwa yuhawiru. Nah, ini berkata berbincang-bincang. Apa perbincangannya? Perbincangannya adalah ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaron. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaron. Malan kenapa mansubun? Ikhwah, malan kenapa mansubun? Malan kenapa mansubun? Ini yang paling belakang itu. Paling belakang yang dengan saya ketutupan tiang, siapa itu? Oh ya, itu berarti ayo. Kenapa itu mansubun malan? Isim nasab ada 12. Pilih salah satu. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih. Udah 5 dulu. Hal, tamyiz, yo. Apa hi? Aku sebutkan 7. Jawabannya ada di situ. Yo.
Ya depannya. Ya depannya antum jawab. Tamyiz sahih. Ya kan? Apa amalan tamyiz? Amalan itu adalah mansubun karena tamyiz ikhwah ya. Ini tamyiz, namanya tamyizun mukhawwalun anil mubtada. Ana malan. Artinya apa? Mali. Artinya mali, hartaku gitu. Hartaku lebih banyak dari hartamu gitu. Dan jamaahku, nafarku, jamaahku lebih perkasa dari jamaahmu ya. Dia mengatakan itu kepada saudara si mukmin liyu'sira fihi, untuk dia mengutamakannya, membangga-banggakannya. Tapi ini jamaah adalah kebanggaan yang dia itu muktaron. Ini kebanggaan yang dia apa? Berbangga-banggaan, tapi dia muktaron. Dia apa? Dia tertipu, membanggakan yang sebetulnya tidak faktor utama sebab kebanggaan. Ya kan itu dia muktaron, ya kan, membanggakan dengan suatu perkara yang itu bukan sebab utama dibanggakan. Kayak anak kecil kan duit ribuan 50 bangga, bapaknya punya 100-an 2. Menang siapa? Tapi guluru. Ya dia membanggakan apa? Faktor yang dia bukan utama kan itu. Ya memang dia masya Allah ya punya jannataini min a'nab, khafafnahuma binahl, wa ja'alna bainahuma zar'a, wa kana lahu samaru. Ya kan? Masya Allah, istimewa kan gitu. 4 kan? Punya 4 itu. Ya, udah punya 4 itu. Tapi ini keempat-empatnya sebetulnya bukan letak kebanggaan, maka dinamakan muktaron. Ya dia tertipu karena dia telah membanggakan apa yang bukan faktor utama untuk kebanggaan. Rupanya tidak cukup kalau hanya berbincang-bincang, ketemu di suatu tempat nggak cukup, ketemu di rumah atau ketemu di jalan, di bagian mana berbincang-bincang mengatakan ana aktsaru minka malau wa azun, belum cukup. Ditandaskan lagi, diperdalam lagi. Ayo kita lihat ke sana. Kan kemana? Ke kebunku. Ya, yuk lanjut. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabita hadhihi abada. Wa dakhala al-kafiru hadiqatahu fi suhbatil mu'mini liyuriyahu ro'a melihat, kalau ara memperlihatkan. Liyuriyahu iyaha wa huwa zalimun li nafsihi bil kufri wal ujbi. Dan orang kafir itu memasuki kebunnya bersama orang mukmin untuk memperlihatkan kepadanya, sedangkan dia menzalimi dirinya sendiri dengan sebab kekafiran dan kesombongan. Dan ujub itu aja. Dengan ujub. Ya, tulis. Ujub akan melahirkan sombong ya. Qala al-kafiru, berkata orang kafir, ma azunnu antafni hadil khati antafniya. Faniya yafna. Ya kan? Hah? Faniya yafna toh? Ya. Faniya yafna. Rodiya yardo. Antafna. Iya. Antafna hadhil khati
antafna hadhil hadiqatu alladhi tusyahiduha lima ittakhadtu laha min asbabil baqa. Berkata orang kafir, aku tidak menyangka kalau kebunku ini akan binasa yang engkau saksikan ini, karena aku telah menjaganya dengan sebab-sebab aku telah menjadikan ya boleh terus wa ma azunnu sa'ata qa'iman wa la iruditu ila wa ma azunnu sa'ata qa'imau wa la iruditu qa'imatan wa la iruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaban. Wa ma azunnu anal qiyamata haditsatan. Aku tidak anal qiyamata hadisatun. Karena ada ana di anal qiyamata pakai ana enggak? Azunnu anal qiyamata haditsatun. Ya. Dan aku tidak menyangka bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Innama hiya hayatun mustamiratun. Bahwa kehidupan dunia ini akan langgeng. Wa ala fardhi wuqu'iha, dan jika harus terjadi, fa idza bu'istu wa urji'tu ila rabbi la'ajidanna ba'dal ba'ti ma'arji'u ilahi mimma huwa afdalu min hadiqatai hadhihi. Hadiqatayya hadhihi. Hadiqati enggak apa-apa. Dan apabila aku dibangkitkan dan aku dikembalikan kepada Rabbku, sungguh aku mendapati setelah kebangkitan apa yang aku kembali kepadanya dari keutamaan kebunku ini. Fakuni ghaniyan fid dunya Fakauni ghaniyan fid dunya yaktadhi an akuna ghaniyan ba'dal ba'ti. Keberadaanku kaya di dunia ini mengharuskan aku akan kaya juga setelah dibangkitkan. Ya. Ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Wa dakhala jannatah. Siapa yang dakhala, ikhwah? Siapa yang dakhala? Si kafir. Si kafir itu yang dia kaya raya, dakhala jannatah, dia masuk kebun. Sendiri atau sama temannya? Kok kamu tahu dari mana? Sama temannya. Tafsirnya mana? Terus kenapa sang penafsir mengatakan begitu? Dasarnya apa? Ya karena di ayat yang ke-27 si mukmin temannya berkata kepada si kafir itu, wa qala lahu sahibu, itu kan? Itu. Jadi enggak perlu disebutkan di dalam ayat, tapi memang itulah balawal Qur'an. Jadi cukup begitu. Karena di 27 ini kan ada wa qala lahu sahibu, berarti dakhala ini dia masuk disertai si teman yang akhirnya teman itu nanti bercerita juga, memberikan suatu tanggapan, ya kan? Tanggapan qala lahu sahibu. Nah, maka menunjukkan di sini bahwasanya dakhala siapa? Ini dakhala al-kafiru fi suhbatil mu'min. Ya kan itu. Tapi si kafir ini masuk kebunnya itu dibersamai oleh temannya si mukmin. Terus masuknya itu untuk mengatakan ini, ma'adunnu an tabida hadhihi abada. Ini namanya perkataan apa namanya? Perkataan ma'adunnu an tabida hadhihi abada. Namanya apa jamak ini seperti ini? Ini namanya
namanya liyuriyahu iyaha. Namanya liyuriyahu iyaha. Ya kan? Itu namanya masuk memperlihatkan, mempertontonkan, memamerkan. Ya. Si kafir tadi di dalam dia memasuki kebun wa huwa dzalimun li nafsi. Dalam keadaan dia ini wawu hal. Wawu hal. Kan dakhala wa huwa. Jadi dakhala ini fi'il fa'il, wa huwa ini hanya wawu hal dalam keadaan dia mendolimi dirinya, bukan dalam keadaan jemaah mensucikan dirinya. Dia ke kebun itu bukan membahagiakan dirinya, bukan memerdekakan dirinya dan jiwanya, tapi justru dia apa jemaah? Dolimun linafsi. Dia justru mendolimi dirinya. Kenapa dia dinamakan mendolimi dirinya? Kamu lagi yang jawab. Yuk jawab, kenapa dinamakan mendolimi dirinya? Yuk, sana itu timur. Ya, antum jawab. Kenapa dinamakan dolimun linafsi? Naam, karena kufur dan ujub, bil kufri wal ujubi. Nah, inilah tugasnya penafsir ya. Tugasnya tafsir menjelaskan hakikat, kan gitu. Dia dolim li nafsi, apa artinya? Artinya dia adalah dolimnya itu karena bil kufri wa bil ujubi. Karena dia kufur nikmah. Dia kufrun nikmah. Apa itu ujubi? Apa itu ujub? Dia membangga-banggakannya tanpa mengidofahkan, tanpa menisbatkan sebab kepada Allah. Itu namanya ujub. Ya, apa itu ujub jemaah? Membangga-banggakan tanpa menisbatkan sebab kepada Allah. Itu namanya ujub. Nah gitu. Kita bangga boleh, tapi jangan lupa nisbatkan sebab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga kan itu. Mobilnya ditulis hada min fadli rabbi. Tapi jangan salah tulis. Hada min fadli illahi. Jangan double L aja bingung, kalau illahi double L bingung. Ilahi gitu aja kan, dari al-ilah kan satu L-nya itu. Itu ilahi gitu aja, satu aja L-nya, jangan ilahi. Nanti macamnya ilahi itu apa artinya enggak tahu gitu. Itu kok ilahi itu maksudnya apa gitu. Tapi mau di stop ya dia di depan gitu. Mobilnya orang dibilangin gimana gitu. Dari belakang kita bacanya gitu. Ya itu silahkan, tapi tadi itu dinisbatkan kepada Allah sebagai pemberi sebab. Bangga boleh, silahkan bangga, tapi jangan lupa itu nisbatkan asbabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ujub apa jemaah? Bangga tapi tanpa menisbatkan sebab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dia namanya dolim. Dia namanya dolim, wa huwa dolimun li nafsi, karena dia bil kufri wa bil ujubi. Qalal kafiru, si kafir berkata tentunya kepada temannya kan gitu. Makanya jelas apa jemaah? Dia tadi masuk bersama temannya walaupun enggak disebutkan, karena apa? Dia qala berkata. Tentu berkatanya bukan berkata dalam dirinya, tapi dia berkata kepada temannya. Jadi makanya dikatakan dengan masuk dengan ditemani si mukmin. Nah, dia si kafir berkata kepada temannya yang kafir, yang mukmin itu, ma'adunnu antabida. Antabida artinya antabida, antafna.
Di antabida badaya bidu, apa artinya jamaah? Mana badaya bidu? Fania yafna, ya. Aku tidak mengira kebunku ini akan fana. Kebun yang telah kamu tonton, kebun yang telah kamu lihat. Ya, dia ujub. Kenapa ujub? Ya, dia ujub karena dia ketika bangga menyatakan kebunnya tidak akan rusak ini bukan karena masyiah Allah. Aku mengira ini jika Allah kehendaki tidak akan hancur. Nah itu ya lain lagi kan itu. Tapi dia mengatakannya tidak akan binasa ini tidak menisbatkan kepada dia, tapi menisbatkan kepada jamaah, kepada usaha dirinya sendiri. Maka sini 5, ya kan 5. Jangan lama, tapi bacanya apa? 5, menerangkan sebab. Kalau lama syartiyah, kalau 5 menerangkan sebab. Nah gitu. Jadi ini motif sini kalau antum baca, ini apa ini? Ya bisa lama, bisa 5. Nah, kalau menerangkan sebab berarti 5. Kalau syartiyah berarti lama. Kalau takkid berarti lama. Gitu kan? Ya. Di sini menerangkan sebab. Maka dibaca apa? 5. Dikarenakan berbagai sebab-sebab baqa, berbagai sebab-sebab kelestarian kebun ini, ittahatulaha, sudah aku usahakan, sudah aku laksanakan semua berbagai sebab-sebab untuk kekekalan kebun ini. Ya gitu. Ini enggak akan bisa binasa kecuali kiamat. Kecuali kiamat. Nah, tapi kiamat pun ma'adunnu sa'ata qaimah katanya. Kiamat pun aku enggak mengira akan terjadi. Aku enggak yakin ada kiamat, gitu kan? Aku enggak yakin ada kiamat. Itu jamaah. Dia pun juga tidak yakin ada kiamat. Ya entah dasarnya apa. Kalau yang saya pernah baca dulu dasarnya tidak kiamat itu, matahari sudah jutaan tahun sinarnya nggak pernah surut. Berarti ya selama-lamanya seperti ini yang udah jutaan tahun seperti ini, berarti ini ya terus-terusnya, berarti nggak akan ada perubahan. Yaitu diberi kemuliaan tapi malahan salah paham ya. Diberi kemuliaan salah paham. Dan betul banyak sekali. Lah manusia dari mana jadi siapa, Det? Jadi kamu ya. Kamu punya istri gak, Det? Mau pasti siap ngelamar biyen. Ngelamar ditampa. Ngelamar mertuamu itu ditampa, Pak, saya ngelamar putri jenengan ditampa ngono. Lah ya gur mani yang ngelamar ditampa. Dia dari mana ya dia ditampa ngelamar gitu. Masya Allah. Ya itu karena mulianya sang pencipta ya toh. Bukan maninya bukan. Karena sang pencipta mulia kan gitu. Ya itu ya yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Ya pun mengira begitu. Kalaupun seandainya walain ruditu ila rabbi, seandainya ada kiamat, aku dikembali ke sana. Dia pakai logika lagi. Logika dia, saya bilang logika dia, enggak logika iman nah gitu. Dia mengatakan la ajidanna khairan minha munqalaba. Nah, jadi dia pertama dia pakai logikanya bahwasanya kiamat tidak akan terjadi. Kehidupan ini katanya apa? Hayatun mustamirah. Ini kehidupan itu terus menerus, sudah lama ya gini terus. Hayatun mustamirah, enggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya, ini terus hayatun mustamirah. Walain ruditu, kalaupun seandainya dipastikan terjadi kiamat, ya pasti aku dibangkitkan, dikembalikan ke Rabbku
dalam keadaan la ajidanna ba'dal ba'si ma arji'u ilaihi mimma huwa afdal min haqiqati hadhihi. Niscaya aku akan menjumpai setelah kehidupan di sana nanti, aku kembali kepada Rabbku, aku akan la ajidanna menjumpai jamaah menjumpai mimma huwa afdal. Menjumpai mimma huwa afdal, aku akan menjumpai apa-apa yang lebih mulia, lebih bagus dari kebunku ini. Kok bisa? Bisa kok. Dalilnya apa? Kauni ghaniyan fid dunya yaqtadi an akuna ghaniyan ba'dal ba'si. Itu. Keberadaanku di dunia sekarang ini kaya, itu mengharuskan saya nanti di sana juga kaya. Waktu di sana gitu. Ya, akhirnya berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu ujian bagi antum kayaknya ya, kita semua punya teman-teman yang alhamdulillah kaya, tapi sayangnya masih kafir. Kan gitu. Boleh jadi kita punya seperti ini nasibnya kita gitu. Nah, bagaimana kita nanti bersikap, nah gitu. Bagaimana sikap kita, ikhwati dan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sikapnya adalah diterangkan di lanjutnya ayat, tapi sepertinya kita baca ke depan ya. Ini baru ujian dulu, antum persiapan dulu lah. Persiapan jawabannya apa besok gitu. Ini tahu soalnya dulu. Itu soalnya ya gitu. Ya, mungkin itu lah kita cukupkan. Ataupun kalau tambahan sedikit situ fawaidnya ya. Fawaidnya enggak apa-apa. Fawaidnya pekan depan insyaallah. Pekan depan enggak apa-apa fawaidnya. Ya. Boleh. Nanti dong baca tangan yang di bawah nanti ya. Ya, nanti di bawah nanti insyaallah ya. Ya, itu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.